Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah ya? Semuanya mohon disiapkan alat belajarnya dan persiapan buku ya. Nah, kita sudah membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang apa ya? Kita lihat ya. Sebentar. Coba dinyalakan lagi Apple TV-nya. Kenapa? Coba di reset lagi, dimatikan terus dinyalakan lagi. Iya.
segini kenapa ya? Kabelnya tadi dimainin nggak? Nggak ada Pak, nggak ada klipping. Coba di ini lagi ya. Lagi. Nah, ya kita sudah bisa. Pada kesempatan pertemuan hari ini, ya kita akan melanjutkan materinya, itu tentang virus. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Ya, di mana makhluk hidup itu baik hewan maupun tumbuhan diklasifikasikan, ya kan? Nah, sekarang kita akan menuju ke virus. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu yang pertama menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian kompetensi yang kedua melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat terampil dalam menyajikan hasil temuan tentang struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Ya. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Nah, jadi materi ini cukup menarik yang akan kita bahas, di mana saat ini ya kita sedang mengalami yang namanya pandemi, ya, yaitu tentang virus corona. Nah, kalian tahu apa itu makhluk hidup virus? Ada yang tahu? Virus itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu venom, yang artinya racun, ya. Kemudian virus ini adalah merupakan partikel yang masih diperdebatkan statusnya, apakah virus ini termasuk makhluk hidup atau benda mati. Ya, benda mati berarti kalau kita ngebayangin benda mati berarti dia tidak hidup. Kenapa bisa disebut sebagai benda mati? Ya. Nah, kita akan mengetahuinya bagaimana itu struktur dari virus, ya. Para ahli biologi, ya, terus mengungkap hakikat virus ini sehingga akhirnya partikel tersebut, ya, dikelompokkan sebagai makhluk hidup dalam dunia tersendiri, yaitu virus. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa virus ini adalah merupakan partikel, ya, partikel yang dia bisa dikatakan hidup karena dia bisa melakukan reproduksi, ya. Kemudian dia bisa juga dikatakan sebagai benda mati. Kenapa? Karena
hakikatnya virus itu ya dia tidak melakukan respirasi, ya, tidak membutuhkan makanan, gitu ya. Dan anehnya virus ini dia bisa dikristalkan, ya. Kemudian virus merupakan organisme aseluler. Apa itu aseluler? Ada yang tahu? Tidak mempunyai sel. Maksudnya adalah aseluler itu artinya tidak. Seluler berarti sel. Berarti virus ini adalah bukan sel. Ya, jadi virus ini bukan sel. Nah, bagaimana virus menyerang tubuh kita? Ya, bagaimana virus bisa menyerang tubuh kita? Perhatikan video berikut ini. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin mereka kita tahu sebenarnya gimana virus ini yang kita infeksi virus ini bisa mematikan. Semuanya mulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita, dapat berjalan orang yang positif, baik secara langsung atau dan untuk mendapat percintaannya dan mencuci tangan selanjutnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan. Bergantung menuju sasaran tangan paru-paru. Sinilah virus punya 3 bagian utama ini bekerja. Pertama-tama, aku percaya tadinya ada di paru-paru dengan organ lain yang sifatnya kaya protein. Ya, awalnya mungkin tidak memasukkan biologi sebenarnya, tapi dalam hitungan hari ini akan ada jutaan miliaran virus berkali di paru-paru kita di otak mereka. Ternyata di tubuhnya ada lagi. Ya, 3 virus yang unik di paru-paru kita, sistem imun kita bakal respon pada kondisi tetap muncul ke tempat kejadian perkara. Virus corona jadi unik bisa kalian sistem mereka bikin imun dengan membantu kita masuk dalam jauh selesai kita. Mereka jadi nggak tahu mana apa mana senjata atau buat sebagian kasus kejadian sudah berapa kalau sudah kita bisa menangani tapi virus corona
Baik, itu tadi ya gambaran bagaimana virus itu menyerang tubuh kita. Jadi kalau di alam bebas, ya virus itu dia tidak hidup, artinya dia berterbangan. Ya, tapi kalau ketika virus ini dia ketemu sama makhluk hidup, ya, maka dia akan bisa hidup. Ya, dia bisa hidup di sel-sel yang hidup. Nah, bagaimana dengan fenomena virus pada saat ini, ya, dari segi Al-Qur'annya? Nah, di sini Bapak mencantumkan di dalam virus COVID-19, ya, di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan bahwa virus COVID ini atau virus-virus yang ada di muka bumi ini itu adalah merupakan hewan terkecil ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari surat Al-Baqarah di sini kita tahu bahwa di situ mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Jadi virus ini diibaratkan seperti nyamuk yang dimana ukurannya sangat kecil sekali. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian besar, ya, orang menganggap bahwa virus ini adalah suatu malapetaka, ya, yang dia bisa menyasar ke siapa saja, ya kan? Nah, kalau kita ambil dari hikmah ini bahwa virus itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi siapa yang dikehendakinya, dia akan menyerang ke siapa, maka itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari video tadi, ya, dari video tadi dan dari kajian ini, ya, kita akan coba untuk mendiskusikan, ya, dari kita lihat bagaimana ciri-ciri dari virus itu, ya, kemudian kita lihat struktur virus itu seperti apa saja, kemudian contoh-contoh virus-virus, ya, itu dia memiliki bentuk apa saja. Kita nanti juga akan mengklasifikasikannya. Nah, untuk itu, ya, di sini Bapak akan memberikan sebuah LKPD, ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi, ya. Kalian dari video tadi kita bisa melihat bagaimana virus itu dia menyerang, ya, bagaimana virus itu dia memiliki bagian-bagian tubuh, ya. Maka kita diskusikan. Nah, di sini satu kelompoknya bisa dipakai dua bangku, jadi depan dengan belakang. Ini satu kelompok. Ini bahan diskusi kelompok 1. Kemudian yang ini, ya, dengan belakang, ya, ini gabung satu, antum pindah satu. Ini kelompok 2, ya, bahan diskusi kelompok 2, ya. Kemudian yang ini kelompok 3. Nah, itu temannya dibangunkan. Kelompok 3. Kemudian ini kelompok 4. Ya, antum pindah sini. Biar satu, antum ke sana pindahnya. Ya. Pindah dengan kelompok 3. Nah, ini ada satu lagi kelompok 5. Nah, kelompok 5 ini terlalu gemuk. Ini kelompok 5. Ini berempat aja. 1, 2, 3, 4. Antum gabung di sini kelompok 5. Ya. Silakan. Petunjuknya, ya, petunjuk dari kinerja kita. Perhatikan. Ya, perhatikan langkah-langkahnya. Yang perlu disiapkan berarti yang pertama ada alat belajar. Alat belajarnya disiapkan. Nah, ini Bapak jelaskan. Yang kedua, aplikasi Keynote disiapkan, Safari atau Google. Kemudian yang ketiga adalah Google Classroom. Langkah-langkahnya perhatikan. Yang pertama, kalian buka aplikasi Safari, ya, atau Google.
Kemudian cari materi yang relevan terkait bahan diskusi yang telah diberikan. Ya, di situ Bapak sudah membagi bagian-bagian dari setiap kelompoknya. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Kemudian setelah itu kalian buka aplikasi Keynote-nya. Ya, buka aplikasi Keynote-nya. Kemudian tuliskan hasil diskusi di Keynote untuk dipresentasikan di depan. Ya, jadi lihat bahannya di LKPD yang Bapak berikan, kemudian cari materi yang relevan, kemudian tuliskan hasil diskusi itu ya di Keynote. Kemudian buatlah slide itu semenarik mungkin, ya, bisa menambahkan foto atau video ya yang berkaitan dengan materi yang terbagi tadi. Nah, setelah selesai nanti ada sesi untuk melakukan presentasi ke depan. Nanti dari kelompoknya maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah nanti selesai kelompoknya mendiskusikan, maka kalian bisa ekspor hasil tulisan itu berupa PDF, ya, diekspor. Kemudian setelah diekspor, kemudian kirimkan hasil dari diskusinya, ya, ke Google Classroom di kelas 10 IPA 1. Ya, bisa? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bapak berikan waktu 15 menit. Ya, silakan. Masing-masing kelompok sudah dibagi materinya. Berarti yang kelompok 2 aja ya. Ini kelompok berapa tadi? 2 kan? Nah, berarti ini aja. Mau izin yang Ya, yang satunya kan buat kelompok 1. Ini tadi kelompok 5, berarti nah ya, ini aja. Itu doang, Pak? Iya, itu aja. Kemudian ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Nah, kelompok 3 berarti ini nggak usah. Ya. ini buat yang ini Nah, ini kelompok 3 berarti antum nyari bagian-bagiannya. Ya, bagian 1 itu apa, bagian 2 apa, dan fungsinya. Ini barang ya? Kelompok 4? Kelompok 4 berarti yang mana? Yang ini aja. Ya. Ya, bentuk-bentuk bisa dicari di Safari untuk ditambah di Keynote-nya.
Setiap kelompok saling membantu, ya. Nanti siapa yang maju ke depan siapa ditentukan. Iya tadi gua harusnya Kelompok 1 siapa saja? Ini Arroyan Ramadan, Al-Afwan, Al-Fagana, Arroyan, Gulam, Gulam, Sahrul Jihad, Sahrul Jihad, Sahrul, Muhammad Sahrul Jihad. Terus baru 3. Arroyan, Gulam, Sahrul, terus Adi Safwan, Ari, oh ya, Ade Sofyan, Alif Al-Bana, Alif, Alia, terus Fajar Asmi, Fajar. Oke. Yang ini? Oh, ada 3 gambar. Iya, kelompok 2 siapa saja ini? Sakel Kenzi. Syakil. Iya, Zaidan Dali. Zaidan Ali, Akmal Abdillah. Akmal, Sama Rizky Andika. Rizky Andika. Ini materi gini. Nanti tentukan ya siapa yang ke depan, atau mau semuanya barengan boleh. Kelompok 5 siapa saja? Helmi, Muhammad Helmi. Kelompok 5 Labib Ronaldo. siapa? Labib. Labib. Oh ya, Labib. Pandu. Sultan Pasar. Sultan Pasar. Oke, nanti tentukan siapa yang berbicara di depan ya. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 ya? Siapa tadi ya? Siapa saja? Parizam. Farizam, Muhammad Hafid Al-Ghifari. Muhammad, 15. oke. Raden Ahmad Muhammad. Raden, ya. Zufar. Zufar, Akil. Akil, Sama Puanix. Onyx. Ya, nanti saling bekerja sama. Siapa yang bicara depan nanti ditentukan ya siapa. Kelompok 3. Kelompok 3 berarti Anugrah ya, Aryo. Kemudian Faiz Ahmad. Oke. Bedu Aziz. Fazil. Irsyad. Syafiq. Oke, nanti tentukan siapa yang presentasi di depan, atau mau barengan nanti siapa yang berbicaranya. yang ini nomor 1 salah bentuk apa? Berpelindung. Itu virus yang bentuknya bulat. Ada 2 Pak, berpelindung sama ikut sembuh. Nah, dilihat bagian-bagiannya yang ada seperti itu. Ya, nomor 1 itu bagian untuk apa? Kemudian nomor 2-nya untuk apa? Nomor bagian 3 untuk apa?
Yang pertama itu kan nggak sesuai jadi diskusi semua ini hasil diskusi terus memiliki sifat dan hati apa yang kata yang akan dijelaskan dari situ memiliki sifat itu langsung bisa diistilakan karena virus terlibat poin-poinnya. Ini bagaimana? Bukan bisa login ya? Bisa. Jangan lupa lihat langkah-langkahnya. Di situ disuruh untuk menuliskan hasil diskusinya di keynote. Nah, berarti siapkan keynote-nya. Nah, nanti setelah selesai presentasi ya diekspor ke dalam bentuk PDF ya. Boleh barengan. Nah, nanti siapa yang berbicara pertama ya diatur ya, silakan diatur. Terus kalau sudah dikirimkan nanti di Google Classroom. Kelompok 4 ada kesulitan? Proses. Ada kesulitan kelompok 3? Ini salah searching Ya? salah searching Salah searching. salah ngerjain yang depan. Ini Bang Iyil, Pak. Lihat itunya, langkah-langkahnya. Perhatikan langkah-langkahnya. Enggak, bukan. Ya malah ngerjain yang ini. Bang ngerjain yang kelompok 1, Pak. Sesuai dengan kelompoknya ya, kelompok 3. Cari materi yang relevan, kemudian buka keynote ya, tulis di keynote. Setelah itu nanti diekspor ya ke dalam bentuk PDF. Virus mana? Oh, salah berarti. Salah judul. Struktur virus. Sudah? Ada yang sudah? Lima menit lagi. Silakan 5 menit lagi. Kenapa nggak itu?
Kelompok 1 sampai mana? Sudah selesai? Kelompok 1? Masih banyak? Kelompok 2? Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 progresnya sampai mana? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Sampai mana? Sesuai kelompok ajaran. Iya, sesuai dengan kelompoknya. Diapain dong? Itu ditekan. 5 menit lagi. Iya, Pak. Kelompok 5 sudah? Dikit lagi. Kesih. Kelompok 3 sudah siap? Belum. Kelompok 4? Ayo maksimalkan waktunya untuk saling bekerja sama ya, saling membantu. Boleh semua, boleh perwakilan. Tadi tuh ABC. Ini ada ini sama beberapa ciri-ciri kalau ini yang kedua ngomong bagus boleh tak? Terus dapat mereproduksi yang ini mungkin yang ketiga terus dapat mengalami bisa mengatasi dapat mengatasi yang mungkin ada terus juga
Baik, waktu sudah habis. Silakan hasil diskusinya dipersiapkan untuk dipresentasikan di depan. Siapa dulu yang sudah siap? Boleh dari kelompok 1, 2, 3, 4, atau 5? Silakan. Kelompok 1? Kelompok 2? Seadanya ya, hasil dari diskusinya silakan disajikan. Kelompok 5 ya, ini yang paling ini ya, mudah tadi. Sudah selesai kayaknya. Silakan. Kelompok 5, boleh. Silakan kelompok 5 atau kelompok 3. Kelompok 3. Sudah? Boleh? Mau maju? Kelompok 3. Selesai nih ya. Ayo, silakan ditampilkan di depan. Kelompok 4 ini ya. Udah. Oke, silakan. Kelompok 3. Nah, kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Boleh 1, 2 atau semua boleh. Buat nemenin temennya. Oke, kelompok 4. Silakan maju ke depan, ditemani boleh sama temennya. Boleh ditampilkan di layar. Jangan lupa sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil perjalanan. Kami akan mempresentasikan dengan judul bentuk-bentuk virus. Anggotanya ada Raden Abdul Muhammad, ada Farizal, ada Iqbal Mahmudin, ada Muhammad Hafid, ada Agus Sufyan, dan ada Manis Fadlan. Oke, langsung saja kita langsung materi. Virus memiliki bentuk bermacam-macam. Ada yang berbentuk kotak, oval, atau huruf, filamen atau benang, persegi banyak, dan seperti huruf T. Virus yang berbentuk batang misalnya tobacco mosaik virus yang berbentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya rhabdovirus penyebab penyakit rabies. Virus berbentuk bulat, misalnya HIV, penyebab penyakit AIDS, dan ortomisovirus penyebab influenza. Virus yang berbentuk seperti huruf T misalnya bakteriophage atau disingkat phage. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 4 tentang bentuk-bentuk dari virus ya. Ada yang berbentuk batang,
Ada yang berbentuk huruf T, ada yang berbentuk apa tadi? Bulat, ya. Barangkali teman-temannya, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh ke kelompok 4. Ada tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, boleh kembali ke tempatnya. Kita beri itu dulu ya, tepuk tangan ya atas hasil dari kelompok 4. Kita berikan aplaus. Baik, selanjutnya kelompok 3 ya. Sudah? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 udah siap? Oh, kelompok 2 dulu. Oke, silakan kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 ya, tentang struktur bakteri, struktur virus ya. Struktur virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur virus bakteri. Itu ganti nanti. Contoh virus DNA. DNA ada papilloma, terus ada polyloma, parvovirus B19, adenovirus, herpes simplex 1, luka di sekeliling mulut, herpes simplex 2, perlukaan genital, varicella zoster, cacar air, dan virus Epstein-Barr. Contoh virus RNA, orthomycovirus menyebabkan influenza, paramyxovirus menyebabkan NCD, tetelo pada ayam, picornavirus, infeksi perut, meningitis dan hepatitis, dengue fever virus menyebabkan demam berdarah, rhabdovirus, rabies, reovirus, muntah dan diare, parvovirus, parvovirus, demam berdarah dan demam kuning, tobacco virus, penyakit mosaik pada daun tembakau, mysovirus menyebabkan influenza, poliovirus menyebabkan penyakit polio, rhinoviruses menyebabkan demam, noroviruses menyebabkan sakit perut, coronaviruses menyebabkan timbulnya SARS, rubella menyebabkan rubella campak Jerman, hepatitis A menyebabkan hepatitis A, hepatitis C menyebabkan hepatitis C, HIV 1 dan HIV 2 menyebabkan penyakit AIDS. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Baik.
Tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 itu tentang virus DNA dan virus RNA. Jadi kalau pada virus itu ya dia tidak memiliki dua itu ya inti selnya itu. Jadi dia nggak punya DNA dan RNA, tapi dia punya salah satunya saja. Yaitu pengklasifikasinya berarti ada virus DNA dan ada virus RNA saja. Kalau pada makhluk hidup itu punya dua-duanya, DNA dan RNA. Oke, selanjutnya kelompok 1, silakan. Silakan kelompok 1. Masih persiapan? Kelompok 5 dulu, silakan. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 atau kelompok 3? Ayo silakan. Ayo silakan kelompok 3 belum siap juga. Kelompok 5? Dikit lagi. Kelompok 1? Oke, udah ya, kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 1. Mohon yang lainnya diperhatikan, ini kelompok 1. Mohon perhatikan yang lainnya. Perhatikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang virus dari kelompok 1. Anggotanya yang pertama Gulam Abdul Aziz, kedua Alif Albana, ketiga RSD Ramadan, keempat kelima ada Rasmi, keenam ada Safwan. Fakta tentang virus dapat diistilahkan karena virus merupakan benda mati. Dan virus ukurannya memiliki ukuran 20 nanometer 300 nm. Virus dapat dilihat dengan mikroskop elektron dengan kebesaran dapat mencapai 50.000 kali. Virus tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kingdom karena virus memiliki sifat makhluk hidup peralihan antara benda mati dan makhluk. Virus memiliki beberapa
beberapa ciri-ciri secara umum, yaitu virus berumur sangat kecil. Kedua, virus dapat mereproduksi. Yang ketiga, virus dapat mengalami mutasi. Keempat, virus tidak memiliki sel dan tidak memiliki organ yang terdapat pada satu sel. Yang kelima, virus hanya memiliki salah satu dari RNA dan DNA. Woi, santai. Boleh. Ada Pak. Waduh, salah masuk. Dan Isa. Kelas 11. Dulu kamu. Ya, dari kami kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 ya tentang ukuran virus. Ya, ukuran virus itu sekitar 25 sampai 300 milimikron. Ya, artinya kalau kita bandingkan dengan sel bakteri itu kan sudah kecil ya. Ya, itu lebih kecil lagi, sepersekian dari tubuh dari bakteri. Ya, jadi sangat kecil sekali. Kemudian kenapa virus dia tidak dimasukkan ke kingdom? Ya, kenapa? Karena dia adalah merupakan makhluk hidup transisional. Artinya dia bisa dikatakan hidup kalau dia berada di tempat atau di tempat makhluk hidup, ya, di sel. Tapi dia juga bisa dikatakan sebagai benda mati karena bisa dikristalkan. Maka dia dipisahkan dari pembagian kingdom. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 5, silakan. Kelompok 3 dan kelompok 5, kelompok 5 dulu. Silakan kelompok 5. Ini kelompok 5, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi cara pencegahan virus COVID-19. Di kelompok 5 memiliki anggota 4 orang, yaitu Abi Prevalo, Muhammad Radi Frans, Andwati Wibuna, dan Sultan Marsha. Pencegahan dari virus ini dapat dilakukan dengan cara sering cuci tangan memakai sabun, selalu jaga jarak minimal 1 meter, gunakan masker jika batuk atau pilek supaya tidak menular ke orang lain. Apabila badan merasa tidak enak seperti batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup. Cuci tangan sesering mungkin. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun selama 20 meter. Jika jarak tidak kurang dari 1 meter antara kamu dan temanmu. Tangan hindari menyentuh muka, mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak benda dan dapat membawa virus sekali terkontaminasi. Tangan bisa menyebarkan virus melalui mata, hidung, dan mulut. Jika kamu terserang demam, batuk, dan sulit bernapas, segera cari perawatan medis. Tetap di rumah jika kamu merasa tidak sehat. Jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan hubungi melalui telepon terlebih dahulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, itu tadi tentang
pencegahan ya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari virus. Baik, selanjutnya kelompok terakhir.
potensinya. Itu pertemuan hari ini ya tentang virus. Kalau tidak ada yang lagi yang mau ditanyakan, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah dan doa berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.